Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Jihan Sanadestia dari Universitas Pasundan ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NPM 205010033. Nah teman-teman, video ini akan aku buat untuk pemenuhan tugas aku mata kuliah pengantar Pancasila. Di sini videonya adalah tentang question and answer about Pancasila. Yuk kita mulai videonya. Simak baik-baik ya teman-teman. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Teman-teman pasti di sini udah pada tahu dong apa itu Pancasila. Setiap Senin kita pasti mengucap ulang apa yang diucapkan oleh pembina upacara tentang 5 dasar atau Pancasila. Ya, itu adalah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama panca dan sila, yang berarti 5 prinsip. Ya, 5 prinsip. Pancasila itu merupakan pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia. 5 sila itu terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, dan 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman udah hafal belum Pancasila? Semoga udah hafal ya teman-teman. Nah, Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia atau dasar negara Indonesia. Nah, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di pertanyaan pertama tadi teman-teman, bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dan sekarang apa sih alasannya mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Karena teman-teman, di dalam 5 sila tersebut, di dalam 5 prinsip Pancasila tersebut terkandung cita-cita dan tujuan bangsa teman-teman. Selain itu, Pancasila juga sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila juga mempunyai nilai-nilai penting dalam kehidupan yang sangat bisa adaptif dengan globalisasi. Terus yang terakhir di dalam Pancasila kita juga bisa menyatukan semua ragam budaya, etnis, agama di Indonesia teman-teman. Dengan Pancasila semuanya dapat bersatu teman-teman. Setelah aku jelasin tentang Pancasila dan mengapa Pancasila sebagai dasar negara, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Semoga kalian udah mengerti ya tentang penjelasan aku yang tadi. Kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu apakah setiap warga Indonesia sudah paham akan Pancasila? Nah teman-teman, meskipun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ternyata belum semua warga Indonesia tuh udah hafal akan Pancasila teman-teman. Setelah aku survei dari 18 orang teman-teman aku umuran sekitar 18-19 tahun, itu menghasilkan 7 orang sudah paham Pancasila dan 11 orang belum paham akan Pancasila. Nah teman-teman, di umuran aku aja, di teenager seperti aku, masih banyak yang belum paham akan Pancasila teman-teman. Nah teman-teman, karena tadi masih banyak banget orang yang belum paham akan Pancasila teman-teman, ini menjadi PR besar untuk guru-guru PKN dan untuk negara agar semua masyarakat Indonesia hafal dan paham akan Pancasila secara merata ya teman-teman. Nah dari survei yang aku adain tadi ya teman-teman, yang di sini nih, nah itu bisa dapat disimpulkan bahwa banyak banget orang yang belum paham akan Pancasila teman-teman, padahal Pancasila sebagai dasar negara teman-teman. Kalau misalnya kita sudah paham dan sudah mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari, pasti seluruh warga Indonesia dan masyarakat Indonesia itu akan tentram. Semua suku tidak ada yang terpecah belah, terus juga kita juga bakal hidup damai, terus juga kita bakal mencintai negara kita sendiri teman-teman. Nah karena itu kita harus mensosialisasikan Pancasila teman-teman. Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, yaitu dalam kondisi sekarang apa yang harus kita lakukan dengan mensosialisasikan Pancasila. Oke teman-teman, nah di zaman kita ini atau disebut dengan zaman milenial atau banyak sekali globalisasi, perubahan-perubahan zaman yang ada sekarang, itu menimbulkan nilai-nilai Pancasila sudah dikesampingkan. Nah teman-teman, bagaimana nih caranya biar kita dapat mensosialisasikan? Nah
Teman-teman, banyak sekali stigma orang yang berpikir bahwa Pancasila itu hanya sekedar Pancasila atau hanya sekedar kita hafal aja Pancasila tapi kita tidak mengamalkan kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah stigma yang salah, teman-teman, karena dengan kita mensosialisasikan atau dengan kita melakukan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, kita juga bisa. Nah, teman-teman, meskipun banyak sekali arus globalisasi yang mengubah seluruh kehidupan masyarakat dengan menggunakan teknologi, teman-teman, tapi kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus tetap memahami dan harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari di tengah globalisasi, teman-teman. Nah, bagaimana sih biar kita dapat mensosialisasikan Pancasila? Yang pertama dengan media digital, teman-teman. Nah, sekarang siapa sih yang nggak punya handphone? Siapa sih yang nggak punya sosial media, ya kan, teman-teman? Nah, ini adalah salah satu strategi yang tepat untuk mensosialisasikan Pancasila, baik dalam media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai platform untuk mensosialisasikan Pancasila agar jiwa nasionalisme kita tetap terjaga. Nah, teman-teman, dengan begitu kita dapat menimbulkan rasa cinta tanah air kita, dapat menimbulkan rasa nasionalisme kita dengan cara yang tidak memaksa gitu ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngelihat sosial media terus kita memberikan konten-konten menarik tentang Pancasila, itu menimbulkan rasa ketertarikan dan menimbulkan rasa nasionalisme kita semakin kuat ya, teman-teman, gitu. Terus oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Sebagai calon guru PKN, apa strategi Anda dalam memberikan pemahaman tentang Pancasila? Oke. Nah, yang pertama tentang sosial media, teman-teman, atau media digital. Ini adalah strategi yang tepat di masa sekarang untuk mensosialisasikan Pancasila. Apabila kita memberikan konten-konten positif, konten-konten yang menarik, itu akan menimbulkan rasa ingin tahu tentang Pancasila lebih dalam gitu, rasa ingin tahu lebih dalam tentang Pancasila. Terus yang kedua, meskipun kita melakukan upacara setiap Senin, tapi tidak semua orang hafal Pancasila ternyata, teman-teman. Apalagi buat anak-anak SD, tidak semua hafal Pancasila. Nah, Pancasila yang kedua ya. Kita nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. Nomor 4, kemanusiaan yang kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. 5, kemanusiaan sosial yang adil dan beradab. Bagaimana sih strategi agar kita menumbuhkan rasa ingin tahu tentang Pancasila dan rasa nasionalisme? Salah satunya adalah dengan cara menghafal Pancasila, teman-teman. Nah, salah satu upaya agar kita mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi itu adalah dengan cara menghafal Pancasila. Kita bisa mensosialisasikan Pancasila dari hal-hal kecil, teman-teman, seperti guru-guru PKN yang mengizinkan siswanya pulang tapi setelah dia menghafal Pancasila. Nah, dengan begitu mendorong siswa untuk menghafal Pancasila, itu salah satu strategi yang sangat tepat, teman-teman. Terus yang kedua, sebagai guru PKN kita harus tetap upgrade tentang teknologi dan ilmu pengetahuan agar siswa tidak bosan belajar tentang Pancasila ataupun kewarganegaraan, teman-teman. Yang ketiga, itu dengan cara mensosialisasikan Pancasila di ruang lingkup media sosial seperti TikTok ataupun YouTube, menjadi konten kreator yang membahas tentang. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa memahami apa itu Pancasila, apa itu nasionalisme, bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan cara men-share atau membuat video-video yang menarik, teman-teman.
seperti itu. Atau kita juga bisa membuat aplikasi-aplikasi yang berisi tentang pengamalan Pancasila, berisi tentang nasionalisme, tapi dengan cara yang menarik, seperti dibuat games atau video games atau materi kuis dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat buat kita semua. See you in next video, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.